Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Jawa Timur. Pagi, apa kabar Indonesia? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebuah jawaban Bapak Ibu sekalian dari presentasi Pak Rusli tadi siang bahwa banyak sekali aktivitas dilakukan oleh kita agensi. Ayo kita bisa, ayo kita menang, ayo kita promosi dan seterusnya. Tapi ada satu pertanyaan, Pak atau Ibu, bagaimana kalau tim kami ini adalah tim syariah? Yang kami pengen melakukan ayo kita bisa, tapi juga produknya atau playbooknya adalah syariah. Atau ayo kita menang kalau bisa PSGB dan PPH plus syariah. Nah, sebuah kado dari Pak Jens, Pak Rusli, Pak Bondan dari Syariah untuk Bapak Ibu sekalian di bulan yang baik ini. Playbook syariah, win with syariah. Aplaus kita semuanya Bapak Ibu. Nah, win with syariah ini Bapak Ibu ya, akan dibuka dengan jadi win with syariah materialnya pertama adalah potensi pasar, kemudian karakteristik nasabah seperti apa, baru kita masuk ke playbooknya. Kenapa kita masuk ke pertama adalah potensi pasar dulu. Jadi target pasarnya untuk syariah ini siapa aja? Ada yang tahu nggak target pasar syariah di mana aja Bapak Ibu? Di mana aja? Target pasar sebenarnya sama aja sudah dengan konvensional ya Pak ya. Pertama adalah ya nasabah Muslim yang dia pengen produk yang tadi Pak Yus sudah buka adalah yang halal. Jadi Bapak Ibu kalau sempat baca Republika hari ini bahwa diharuskan, diwajibkan produk makanan, kosmetik, kemudian makanan, kosmetik dan obat-obatan itu harus ada sertifikasinya halal. Kalau halal di makanan, kosmetik, obat-obatan, maka kalau di finansial adalah bukan halal tapi syari. Dan siapa prudensial yang mengawasi bahwa produk prudensial ini syari? Bapak Ahmad yang ada di sini. Jadi kita tuh aman teman-teman menjual syariah karena diawasi oleh MUI juga. Nah, kemudian yang kedua adalah nasabah non-muslim pasti. Kalau non-muslim pasti dia nggak cari yang produk yang halal tuh ya. Tapi yang dicari adalah produknya ini bagus nggak buat saya. Yang kedua adalah manfaatnya apa buat saya. Yang ketiga adalah dikelolanya benar atau enggak gitu. Jadi tiga, kita wajib kok kenal target pasar, pangsa pasar tuh wajib kenal. Kenapa kok wajib tahu pangsa pasar kita Bapak Ibu? Ini cerita sederhana ya Bapak Ibu. Tapi saya punya waktu sebenarnya. Waktu maghrib tuh nggak bisa diperpanjang ya. Waktu maghrib cepat, jadi saya cepetin juga nih. Ini penyakit kalau ada namanya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Di nasabah muslim baru sekalian ada satu hal yang menarik. Pertama adalah bagaimana dia memandang produk syariahnya. Di nasabah muslim sendiri, gimana sih nasabah muslim itu memandang produk syariahnya? Sehingga ada dua tipe sebenarnya. Pertama ada nasabah muslim dengan tipe A. Yang kedua adalah dengan yang tipe atau profil yang B. Jadi ada yang A, ada yang B. Ini cara dia memandang produk syariahnya kayak apa. Yang A itu seperti apa? Kita lihat sama-sama dulu sekarang. Saya keluarin empat-empatnya. Ya. Yang A itu begini. Pertama adalah saya mau semua produk adalah syariah yang saya beli. Kalau saya nabung harus di syariah. Kalau saya bertransaksi harus di syariah. Kalau saya harus cicil dari bank syariah. Cenderung dia tidak pengen karena syariah atau asuransi saya adalah Tuhan, saya nggak pengen punya asuransi. Kemudian dia lebih mengutamakan urusan surgawi atau urusan akhirat. Yang profil yang B adalah, ini profil yang lebih bisa dibilang ini adalah lebih moderat mungkin ya, bahwa memang saya harus punya bank syariah, tapi dia juga ketika bertransaksi dia masih pakai transaksi bank konven. Saya masih pakai BCA, saya masih pakai Mandiri untuk transaksi. Kemudian dia masih punya cicilan mungkin di bank konven juga. Jadi dia syariah, tapi juga ada beberapa masih digunakan beberapa instrumen keuangan yang non syariah di situ. Dia sudah mulai terbuka dengan produk-produk yang asuransi dan seterusnya. Ini dua tipe yang sebenarnya akan kita temukan di lapangan kita bertemu dengan nasabah tersebut. Diambil dari mana Pak? Diambil dari berbagai sumber di sini. Nah kita lihat sama-sama. Saya sedikit quiz untuk Bapak Ibu sekalian. Nah untuk yang non muslim bagaimana? Ada dua hal non muslim. Yang pertama yang dipikirkan oleh teman-teman non muslim pertama adalah melihat bagaimana besar manfaat. Apa sih manfaat yang saya terima sebenarnya? Yang kedua adalah
bagaimana cara mengelolanya sebenarnya. Tadi ada bicara surplus sharing. Nah, pengelolaan surplus sharing itu seperti apa make sense buat saya, apa bisa saya terima, dan seterusnya. Nah, saya ada sedikit kuis untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika ditanya, di mana Anda menyimpan uang? Ketika ditanya, di mana Anda menyimpan uang? Nah, ada yang menjawab seperti ini. Kita lihat orangnya sama Bapak Ibu, tapi kalimatnya berbeda. Coba kita lihat sama-sama ya. Ini profil A atau profil B? Saya menyimpan uang saya di bank. Dan bank yang saya pilih harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, manfaat yang bisa saya dapatin. Apakah banknya cukup banyak, ATM-nya, kemudian fasilitas mobile banking-nya tentunya. Dan yang kedua, banknya juga harus syariah. Tapi terkadang saya masih pakai bank yang konvensional. Kenapa? Karena salary saya masih masuk ke dalam sana, dan kemudian saya juga masih banyak transaksi-transaksi yang terimanya juga masih dari bank-bank konvensional. Yang kedua, saya hanya nyimpan uang saya di bank syariah aja, dan seluruh transaksi keuangannya harus lewat bank syariah. Saya nggak mau pakai bank konvensional. ini ada rezeki biasa datang nggak disangka-sangka Bapak sekalian ya. Yang satu itu profil mana? Sebentar dulu. Saya ada tas nih sebenarnya. Yang berdiri aja deh, yang berdiri. Pak, yang satu apa Pak? Yang satu profil B. Setuju nggak? Kalau yang dua pasti profilnya profil A. Nggak ada jawabannya. Thank you Pak. Thank you. Berikutnya, ketika ada pertanyaan begini. Pertanyaannya adalah, di mana Anda menginvestasikan uang Anda? Yang satu jawab begini. Pasti saya tidak mau investasi yang mengandung riba ataupun judi. Yang saya pilih investasi real, logam mulia, atau investasi-investasi yang sudah saya tanyakan kepada Pak Ustadz yang sesuai syariah. Yang kedua, saya investasinya di reksadana, saham, dan juga di logam mulia. Jadi selama investasi tersebut sudah sesuai dengan syariah, meskipun tidak ada label syariahnya, saya sih tidak masalah. sebelah kanan saya deh. Pak, kalau ada bapak dan ibu, saya pilih ibunya dulu nih. Yang pertama Bang? Yang pertama A. Profil A, setuju nggak? Ya, saya tanya Pak Ustadz saya dulu deh, dan seterusnya ya. Oke. Yang kedua pasti profil B. Thank you Bu. Iya. Aplaus Ibu, thank you Bu ya. Berikutnya, terakhir nih, ketika ditanya, berikutnya adalah, apa impian Anda? Kita lihat sama-sama apa jawaban dia. Saya sih pengen hidup bahagia di dunia, juga nantinya masuk surga. Oke. Yang kedua, semua yang di tengah aja. Yang penting masuk surga. Oke, nah, Ibu dulu yang berdiri kayaknya Bu. Yang satu apa? 1B, oke. 2A. Setuju? Iya, setuju. Thank you Bu. Aplaus dong deh Bu. Thank you. Oke Bu ya. Thank you. Nah, Bapak Ibu, kita udah tahu bedain bagaimana A dan B gitu. Sebenarnya buat apa sebenarnya Bapak sekalian? Pertama adalah jawabannya, kenapa kok kita harus jual syariah? Jadi ada 5 hal yang kita simpulkan. Pertama, kalau orang berpikir prinsip tolong-menolong, kemudian beramal sosial, menghimpun dana, dan seterusnya, menurut Bapak Ibu ini ada di semuanya atau hanya di A dan B? Ini siapa yang A dan B? Semuanya mikir. Kalau konsep tolong-menolong ini universal, bahwa syariah untuk semua, syariah universal, berlaku untuk semua sebenarnya. Kalau berbicara tentang produk asuransi atau proteksi ini dikelola secara syar'i, secara syariah, ini concernnya di mana? AB ya, betul. AB, bahwa muslim itu harus syariah. Tapi kalau investasinya bagaimana? Investasinya dikelola secara syariah dengan prinsip-prinsip yang transparan dan seterusnya. Tiga-tiganya punya concern. Nah, menariknya adalah ketika potensi mendapatkan surplus underwriting. Ini siapa yang jadi concern ini? Ya, ada yang B, ada yang A. Oke. Kok A yang enggak Pak? Orang A itu biasanya selama dia syariah, mau saya dapat, mau enggak, yang penting itu syariah. Buat dia itu bukan menjadi satu hal yang harus dipikirkan, pilihan untuk didapatin itu.
Nah yang terakhir tadi ada sharing tadi, bagus sekali nih tadi pagi bahwa ada satu tentang non-medical limit. Nah non-medical limit pasti untuk teman-teman atau nasabah-nasabah yang sudah memiliki konvensional, kemudian pengen ningkatin UP-nya tanpa harus medical. Jadi concernnya pasti ada di ya. Kalau untuk kita sebagai agen Bapak Ibu, kenapa kita jual syariah? Tadi Pak Ian sudah bilang bahwa sangat-sangat luas pangsa pasarnya sih. Dari seluruh perusahaan asuransi jiwa bagus di Indonesia, nggak sampai 30% yang punya unit usaha syariah atau yang sudah full benderanya syariah. Nggak sampai 30%. Jadi kita kalau di lapangan bertemu dengan teman-teman dari asuransi jiwa yang lain udah banyak. Apalagi Prudential agennya yang paling besar dari seluruh perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi kita sangat-sangat strong di situ. Pasar-pasar luas, agen kita pun kita ready untuk bertemu dengan nasabah yang pasar-pasar itu luas. Kemudian yang kedua adalah pesaing bisnisnya nggak banyak, dan yang terakhir adalah selain kita berbisnis, Prudential Syariah, juga kita beribadah untuk teman-teman yang muslim. Nah, oke, sekarang pertanyaannya Pak, untuk yang tipe A tadi pendekatannya sebaiknya seperti apa? Dari referensi yang dan Bapak Ibu playbook ini diperoleh dari sharing antara teman-teman semuanya yang biasa menjual syariah, dikumpulkan dalam bentuk FGD, dan ini adalah jawabannya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi ada 3 hal yang harus kita jawab kepada teman-teman yang punya profil A tadi. Yang pertama adalah masukkan nilai-nilai syariah di dalam konsep asuransi jiwanya. Nilai syariah ini apa? Tolong menolong tadi, akadnya. Kemudian apalagi yang nilai syariah tadi? Pengelolaannya dan seterusnya. Yang kedua adalah kalau bisa teman-teman, ini ada Pak Ahmad Muryadi juga di sini, bahwa sebenarnya Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional itu banyak mengeluarkan fatwa, Pak. Fatwa itu bisa diakses di Google sebenarnya. Kita bisa googling, lihat fatwanya. Salah satu fatwa MUI, DSN MUI nomor 21/10/2001 tentang tata kelola perusahaan syariah. Ini bisa kita print, cuma ada 2 lembar gitu. Kalau ada yang tanya sebenarnya tata kelola perusahaan asuransi syariah itu diatur nggak oleh negara, itu bisa kita sampaikan juga. Atau bisa juga video. Nanti Pak Ahmad Muryadi akan memberikan satu presentasi. Videoin aja bahwa itu adalah satu ulama kita, salah satu expert kita yang memiliki kemampuan pengetahuan di syariah. Kita videoin, kita share kepada teman-teman kita atau kepada calon-calon nasabah kita, bahwa asuransi syariah itu ada dan itu bagus. Atau yang terakhir adalah bila diperlukan, kalau kita yakin Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ayat atau dalil. Mimpi Nabi Yusuf di Quran surat Yusuf ayat 47, 48, 49 sampai 55. Iya, sampai 55. Jadi, tapi kalau kita hafal, atau ada juga satu hadis yang mengatakan bahwa kalau kita sedang mau membawa onta, ikat dulu ontanya, kemudian baru kita beraktivitas, itu juga bisa. Atau yang sebenarnya paling populer ini 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu kan ada lagunya kan? Siapa yang nyanyi ini? Opik. Kenapa? Opik. Bukan Rumah Rama, Pak. Siapa nyanyi? Opik. Raihan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pesan dari lagu ini apa? Selagi muda, selagi kuat, selagi punya uang, persiapkan itu untuk kehidupan kita yang masa datang. Jadi di nasabah nyanyi aja Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak disuruh pulang sih. Kalau disuruh nyanyi ya sama-sama nyanyi kita. Nah, kemudian ini yang profil A, pendekatannya seperti apa? Saya skip ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Kabar baiknya Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu tuh tidak sedang lenggang kangkung di sini di acara ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sekalian membuka SFA,
Bukalah SFA dulu sekalian, kemudian masuk ke download material. Di situ materi ini kita berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah difoto, tinggal sudah di download. Kalau di dalam tab Samsung atau di iPad Bapak sekalian sudah bisa membuka PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya ada di dalamnya. Plus bagaimana mengatasi keberatan syariah di dalamnya juga ada. Jadi Bapak sekalian bisa dengan mudah untuk bisa mengakses materi kita. Kemudian yang profil yang B tadi, nah profil yang B-nya agak sedikit lebih moderat bisa saya bilang begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang harus kita jelaskan di sini adalah ya pertama manfaat dia apa. Tetap aja nilai-nilai syariah di dalamnya harus ada, tapi manfaatnya apa? Kedua bagaimana cara pengelolaannya. Kalimatnya sudah kita siapkan juga di sini Bapak Ibu yang bagus bisa akses nantinya. Ini kalimatnya seperti apa? Saya skip supaya saya bisa masuk ke playbooknya. Kemudian untuk yang teman-teman non-muslim, ya untuk non-muslim sama dengan yang tadi yang B sebenarnya, karena sifatnya lebih ke, saya balik sedikit, ya sifatnya lebih ke apa manfaat buat saya dan bagaimana cara pengelolaannya. Salah kalimat yang kita buat adalah seperti ini bisa diluaskan oleh Bapak sekalian. Berikutnya ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu tinggal SFA Home, download file, kemudian folder Syariah Kongres 2019 masuk. Nah materi kita punya 4 materi yang bisa bagus sekalian akses untuk kita. Saya mulai dari playbook syariah. Bapak Ibu, playbook ini kita akan bicara tentang bagaimana kita menjual PSBB, yaitu menjual proteksinya dulu. Di mana proteksi Bapak Ibu bisa kembangkan untuk ke wakafnya sebenarnya. Nah pertanyaan begini, Pak, kalau kita berangkat ke Hong Kong, maka berapa besar bekal yang harus kita tinggalkan untuk keluarga kita? Kita pasti bepergian ya. Kalau kita ke Hong Kong, kan kita menang ke Hong Kong nih. Kita ke Hong Kong 7 hari apa sih? 7 hari 2 minggu. 7 hari ke Hong Kong. Nah berapa bekal yang kita tinggalkan untuk keluarga kita? 10 juta, 15 juta gitu. Tapi kalau perginya ke Copenhagen atau ke Oslo, bukan Solo, Oslo. Nah, itu berapa bekal yang kita tinggalkan untuk keluarga? Kalau ke Hong Kong aja sudah 15 juta, masa ke Copenhagen ke Oslo sama? Pasti enggak. Ke Oslo itu 2 minggu Bapak Ibu. Bener nggak sih konflik ke Oslo 2 minggu? Ini hoax ya, jangan dipercaya. Tapi katakanlah 2 minggu kita pergi ke Oslo, berapa yang harus tinggal untuk keluarga kita? 50 juta, 75 juta. Nah gimana kalau kita perginya jauh banget Bapak Ibu perginya, menghadap kepada yang memiliki kita. Kalau kita menghadap kepada yang memiliki kita, terus berapa sih bekal yang harus kita tinggalkan untuk keluarga kita? Kalau ke Hong Kong aja ada, ke Oslo Copenhagen aja ada, bagaimana kalau kita menghadap Sang Pencipta yang nggak balik-balik? Besarannya bagaimana Bu? Besarannya adalah sebenarnya anggap saja bahwa kita ada di keluarga kita. Berapa sih biaya rutin tiap hari yang dikeluarkan oleh keluarga kita? Berapa sih biaya rutin tiap bulan yang dikeluarkan keluarga kita? Besarannya seperti itu. Sampai berapa lama Pak? Sampai anak-anak yang kita cintai besar, mandiri, sehingga bisa mendoakan kita sebenarnya. Apakah bekal itu 500 juta cukup? Agak hang, 500 juta cukup? Atau 1 miliar cukup? Pertanyaannya. Atau lebih? Ini bekal yang harus kita tinggalkan. Nah, kalau 1 miliar katakanlah Bapak Ibu, berapa yang harus kita kumpulkan sehingga terjadi 1 miliar kalau kita belum punya? Kalau kita bisa menabung 85 juta per bulan, maka itu akan terkumpul selama 1 tahun. Kalau kita bisa nabung sekitar 26 juta per bulan, 3 tahun. Kalau bisa nabung 16 juta per bulan, 5 tahun. Tapi kalau 5 juta per bulan, 15 tahun. Tapi gimana kalau bekal itu dibutuhkan keluarga kita sekarang, Bapak Ibu sekalian? Sekarang bekal itu dibutuhkan, 1 miliar dibutuhkan, tidak 15 tahun.
Saya punya konsep bagus sekalian, di mana kita bisa memiliki bekal 1 miliar sekarang ini juga, di mana konsep itu kita sebut sebagai konsep tolong menolong. Bapak Ibu mau dengar nggak? Mau ya? Nah, konsep tolong menolong itu begini Bapak Ibu. Katakanlah di dalam 1.000 orang, itu mereka mengiur sejumlah dana, akadnya hibah untuk dana tabaru, di mana dana ini dikelola dengan benar, dikelola dengan baik, dikembangkan, dan digunakan untuk apa? Jika salah satu anggota mengalami musibah, itu yang dipakai untuk dibayarkan. Ini kalau 1.000, katakanlah 1.000, sejuta setiap orang 1 miliar. Bagaimana dengan 10.000? Jalannya. Ya, bagaimana kalau 10.000? Kalau sejuta jadi 10 miliar. Bagaimana kalau 100.000? Berapa? 100 miliar. Ada yang tahu nggak peserta prudensial syariah saat ini berapa jumlahnya? Gak usah detail dengan belakangnya ada Pak Bondan dari juri Pak, bener atau enggak? Ini berapa sih? Kalau 100.000 peserta aja, Mbak Ira saya boleh minta satu nggak pas lagi? Jadi berapa sih? Berapa sih jumlah? Ya, berapa sih jumlah peserta di Prudential Syariah saat ini? Ada yang tahu nggak? Tadi rebutan angkat tangan. Sekarang saling nunjuk. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ini makin besar makin bagus nggak? Makin bagus. Pak Pras punya nasabah baru, masuk, pesertanya udah banyak. Kira-kira aman nggak? Aman. Bagaimana saya merasa aman kalau saya masuk ke produk syariah, di mana yang terkumpul masih dikit? Bu mau berdiri ya? Oke, berapa Bu? Ini jurinya ada. 2.100.000. Kalau 2.100.000 Pak Yens bilang itu mah Prudential punya nasabah nih semuanya. Nah, total peserta Prudential Syariah, akan dekatin aja angkanya, ya Ibu. Wah, 400.000. Pak Bondan? Mendekati, oke, ya. Jadi 400.000 untuk kurang lebih ya, sudah terjawab ya untuk pesertanya. Oh, satu orang lagi mau mendekati. Oke, satu lagi. 426. Oh, yang benar 400.000 Bu ya. Oke. Thank you Bu ya. Tapi Pak Bondan sebenarnya untuk seluruh pemegang polis, satu lagi Pak Farid, seluruh pemegang polis kayaknya 500.000 ya Pak Bondan ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau pesertanya banyak, yang lebih penting lagi adalah dana yang dikelola tadi. 500.000 atau 400.000 peserta, kalau 1 juta kan 400 miliar ya. Tapi sebenarnya di Prudential dana yang sudah dikelola dan tabarunya berapa sih? Ada yang tahu nggak? Apa pentingnya kita tahu banyak berapa besar dana tabarunya? Pentingnya apa? Jadi semakin banyak akan semakin stabil, akan makin yakin ketika nasabah saya beli PPH Plus Syariah, saya mau klaim 1 miliar. Ada nggak dananya? Ada, karena dana di dana tabaru tersebut. Nah, total dana tabaru berapa? Ada Pak Bondan. Pak, beri tadi berapa Pak? Ya, silakan Bapak ini. Maaf, Bapak yang berdiri tadi di belakang. Ya Pak. Ya. Berapa? 2,4 triliun bocoran yang tadi Pak Rusli tadi. Itu 2018 Pak. Ini bukan 2018. Ini seluruhnya, yang terkumpul sampai sekarang. Ya, di Prudential Syariah. Pak, yang paling belakang. Ya? Yes, 6,2 triliun. Ya, benar-benar ya total dana kelolaannya ya. Ibu, nanti ngambil di Pak Farid atau mau ngambil sekarang? Ngambil sekarang ya. Thank you. Ya. Jadi konsepnya Ibu sekalian di Prudential aja 6,2 triliun. Artinya kalau ada yang dia nasabah yang sakit kemudian cacat, sakit, atau bahkan meninggal Bapak sekalian. Nah, ini dana akan kita berikan ke keluarga yang bersangkutan. Jadi ini ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana cara pengelolaan tolong menolong itu tadi sebenarnya. Jadi
nggak diambil dari uang perusahaan. Ini adalah uang tolong menolong antar peserta sendiri yang ada akadnya di depannya. Pertanyaan, Pak, kalau tolong menolong kalau gitu siapa aja bisa masuk dong? Orang sakit boleh masuk aja kita tolong? Enggak, karena ada akad di depan. Siapa yang boleh masuk? Peserta ini setuju nggak? Jadi tidak boleh menyalahi aturan yang sudah diatur di peserta semuanya di sini. Betul ya Pak Ahmad ya? Nah, kemudian pertanyaan bagaimana dengan peserta yang ada di sini yang dia tidak klaim? Tadi udah jelasin juga ketika kita diskusi. Selama setahun, ini bergerak terus selama setahun, maka dana ini akan dikelola dulu sekalian dan akan diberikan dalam bentuk surplus sharing, ya surplus underwriting atau surplus sharing dari dana tabarut di kelola ini diberikan kepada peserta yang berhak memperolehnya. Konsep ini bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Jadi ini bisa bagusin download, jelaskan kepada orang yang gimana sih yang namanya prudential syariah itu mengelola produknya kayak apa. Seperti ini Bu sekarang dengan konsep tolong menolong itu. Kemudian Bapak Ibu, jadi yang tadi yang 1 miliar tadi sebenarnya Bapak Ibu mau 1 miliar, 2 miliar atau 3 miliar sebenarnya pertanyaannya. Ini keluarnya agak lambat dikit. Ya, atau 3 miliar sebenarnya. Nah, konsep ini yang kita sebagai ruling syariah generasi baru. Aplaus untuk kita semuanya Bapak sekalian. Waktu saya sudah selesai ya. Nah, playbooknya tidak sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Playbooknya sampai ke bagaimana menangani keberatan. Nah, dalam menangani keberatan ini sudah kita siapkan juga ke Bapak Ibu, bisa di download, bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian akan menemukan satu playbook lagi sebenarnya, yaitu PPH plus syariah juga dengan konsep tolong menolong. Sehingga Bapak Ibu ketika mau ngomong PSGB-nya dengan tolong menolong ada, PSGB dan PPH plus syariah juga ada di dalam playbooknya. Yang bisa Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah buka SMA hari ini, saat ini sudah ada, sudah menemukan materialnya dan bisa Bapak Ibu sekalian download dan bisa Bapak Ibu sekalian pakai di situ. Membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sisi training sendiri Bapak Ibu sekalian kita akan keluarkan satu lagi yang materi baru menggantikan basic syariah training kita adalah semua bisa menjual syariah yang akan kita launching sebentar lagi kurang lebih setelah lebaran karena kita launching ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Selamat pagi.